Oke, di video kali ini kita bakal pergi ke Mugello untuk ngelakuin tes terakhir kita bersama KTM untuk musim ini. Tes terakhir dan kita bakal ngebawa beberapa upgrade termasuk di bagian kerangka dan juga aerodinamika. Kira-kira apakah bakal menambah performa dari RC16 yang kita kendarai atau mungkin justru kita malah kesulitan lagi. Langsung aja kita menuju ke sirkuit Mugello dan ini merupakan tes terakhir kita di musim ini. Jadi semaksimal mungkin kita bakal maksimalin performa kita. Bagus gak bagus, inilah tes terakhir kita. Oke, di sini bisa kalian lihat ini ada beberapa sampel motor. Ini untuk spek A atau spek yang kita kendarai setiap seri. Ini nggak ada upgrade apa-apa lagi setelah kita di tes ini. Kemudian spek B atau motor yang kita kembangkan sendiri itu ada peningkatan di aerodinamika dan juga di bagian sasis. Jadi lebih enak buat dikendaliin. Cuman gue masih heran kenapa kok tumben banget baru kali ini gue nggak dapet upgrade untuk spek A. Karena biasanya dari tiap pabrikan yang kita kendarai guys ya, itu pasti kalau nggak spek atau spek B, pokoknya semuanya spek yang kita terima itu bakal ngedapetin upgrade part, baik itu di tes awal hingga seri tes di Mugello. Nah di sini dengan KTM gue masih bingung kok kenapa ya di spek A ini kita nggak dapat upgrade sama sekali. Apakah karena udah mentok pengembangannya? Ya mungkin aja. Oke, sekarang kita langsung aja untuk masuk ke lap time pertama dengan spek A. Ini putaran pertama kita cukup buruk ya dengan lap time 1:48. Ya memang sih kita nggak ngejar lap time terus kalau soal tes, kita mencari kenyamanan. Cuman entah kenapa KTM ini itu motornya cenderung lebih understeer, susah buat belok. Gue malah lebih milih kalau misalkan ya gue disuruh pilih antara tim-tim yang udah pernah kita bela sebelumnya, kita kendarai sebelumnya motornya, itu gue lebih pilih Yamaha sih. Nyaman banget buat dikendarai. Agak aneh tapi ya itulah faktanya. Tapi sekarang ini KTM merupakan tantangan baru untuk kita. Biasa kita ngendarain inline 4, tiba-tiba pakai V4 yang karakteristik motor Eropa, kita kesulitan sekali. Awal musim sih kayak oke gitu kan, kayak udah menjanjikan banget buat rebut titel juara dunia, bukan? Gak enak banget sekarang KTM. Jadi gue rasa ini di awal musim kita jago tapi lama kelamaan ya kayak gini, susah banget buat di sampai limit. Kalau ini tuh apa ya, gue agak susah ngejelasinnya. Tapi yang jelas kalau KTM ini tipikal motor yang kalau kita pakai buat nge-push sampai limit itu malah berontak cuy, susah buat dikendaliin. Itulah yang ingin gue sampaikan dari beberapa hari kemarin. Pokoknya ini motor tuh kalau dipakai buat nge-push, kita dorong sampai limit, pokoknya langsung ngebrontak. Kalau Honda, Yamaha, oke lah mereka masih enak. Ini katanya benar-benar sulit banget buat kita kendaliin. Kalau santai oke lah, tapi kalau buat nge-push kayaknya ini susah banget. Tapi ya itulah realitanya, kita harus menghadapi tantangan kita bersama KTM. Memang ini motor kenceng tapi tidak senyaman kayak Yamaha dan juga Honda. Awal musim memang kayak menjanjikan tapi ternyata setelah gue pahami lagi nih, ya itulah masalah-masalah dari KTM. Nah, sekarang kita bakal menguji spek B. So far lap time kita di angka 1 menit 46,705 detikan. Apakah spek B bakal lebih baik lagi? Yang mana spek B ini yang ngedapetin upgrade. Kalau spek A nggak ada sama sekali, aneh kan? Oke, let's go guys, last sector. Dan setelah kita ngelakuin tes di Mugello ini, kita bakal ngedapetin satu session. Kita bakal ngepilih kandidat atau memutuskan kontrak buat musim depan. Gue kayaknya udah cukup muak sih sama KTM, udah kayak cukup banget bersama KTM di musim ini. Kayak nggak enak aja gitu loh, kurang nyaman. Oke, sekarang ini kita udah ngelakuin lap time tadi dengan spek B dan lap time kita itu di 1:46.793. Jadi agak beda tipis sama spek A tadi. Tapi spek A itu kondisinya kita banyak banget motong jalur dan juga banyak banget kita ngelewati track limit cuy. Apakah di spek B ini bakal lebih improvisasi soal raceline kita? Let's go. Oke, sektor 1 masih bagus tapi nggak secepat spek A tadi. Exit menuju tikungan keempat.
Luar biasa, lebih kecil daripada spek A di sektor 1. Apakah di sektor 2 bakal sama? Dan ini sementara yang menjadi pembalap tercepat paling bagus adalah Enea Bastian ini dengan lap time 1 menit 45,392 detik. Ini kita masih menggunakan kompon medium dan sama kayak di spek A juga kita menggunakan kompon ban yang sama. Jadi semuanya kita tes rata pakai kompon medium supaya bisa ngeliat sampai mana batas kita dengan kompon ban yang setengah keras, setengah juga lunak. Oke, entry corner, nice sekali. Sampai motornya suaranya berebet cuy. Oke, menuju tikungan ke-12 dan sektor 3 kayaknya bakal lebih unggul sih ini. Oke, tikungan hairpin. Tikungan 12. Sekarang, hampir saja kontak dengan wakil dari Aprilia Trackhouse. Sektor kita masuki dan sekarang menuju last corner. Kita agak lebih lama daripada spek A. Come on, entry corner. Menuju main straight dan saatnya bersiap-siap. Right hand device on, here we go, menuju finish line. Dan lap time kita tembus di angka 1 menit. Masih di angka 46 detikan. 699 detik. 1 menit 46,699. Lebih kenceng spek B dalam posisi kita minim mistake. Jadi oke lah, kayaknya gue udah mulai dapet sih motor mana bakal kita pakai di next season. Kalau misalkan kita tadi ngegabungin semua fastest lap kita, itu lap time kita bisa tembus di angka 145,997. Ya bisa lah kayak ngimbangin ini ya bahas ya nih, tapi nyatanya kita hari ini kayak kurang puas sama hasil tes di Mugello. Entah kenapa tipikal KTM ini semakin kesini semakin susah buat dikendaliin, apalagi waktu kita pakai ngepush. Pokoknya inilah problem utama dari KTM. Jadi tiap pabrikan yang pernah gue build tuh kayak berasa ada ciri khasnya masing-masing. Dan pokoknya pastinya bakal ada kelemahan dan juga minusnya masing-masing. Yang paling bebal nih KTM cuy. Dipakai ngepush, kita pakai bisa sampai limit, malah nggak bisa, dia malah ngeberontak. Agak bingung kan. Oke, kayaknya kita cukup sampai sini aja ngetes RC16 dengan upgrade terbarunya. Spek A udah mentok, nggak bisa di-upgrade lagi, tinggal spek B atau garapan kita sendiri. Ya harapannya sih nanti di race berikutnya semoga aja ya performa RC16 lebih baik lagi. Jadi fix ya, kita udahin aja untuk sesi tes di Mugello. Harapannya semoga di sisa balapan musim ini semoga aja kita bisa untuk ngerasain pertarungan di puncak kejuaraan dunia seperti di musim lalu bersama Honda Repsol. Dan sesuai permintaan kalian juga yang kemarin bilang katanya nggak apa pakai spek B aja bang, meskipun pelan tapi itu garapan sendiri. Ya udah, kita bakal pakai spek B aja mulai sekarang ini hingga nanti di akhir musim atau di Valencia GP. Semoga aja motornya gak zong dan semoga bisa kita ajak ngepush lagi sampai limit. Jadi spek B akan kita gunakan mulai sekarang hingga seri Valencia atau di seri final race. Habis ini kita bakal milih atau mencari ancang-ancang buat next season. Kira-kira kita bakal kemana? Kalau KTM kayaknya udah nggak bakal gue pakai lagi, soalnya kayak kurang aja motornya. Jadi gue bakal masuk ke tim lain, tapi gue bakal pilih tim yang sekiranya belum pernah kita pakai. Kalau dari hati kecil terdalam, gue tuh pengen gabung ke Yamaha atau mungkin Honda lah, karena saking nyamannya kedua motor tersebut. Tapi kita kan nggak boleh apa ya, kita harus cari tantangan lagi ya, biar kalian pada senang kalau si Asep ini menderita lagi dan lagi gini. Oke, sekarang ini ada dua pabrikan yang belum pernah kita pakai sama sekali. Ada Aprilia dan juga ada Ducati. Kalau boleh jujur, gue tuh nggak terlalu suka sama Aprilia, soalnya itu bentukan motornya aneh banget. Nggak keren gitu loh, tapi ya namanya selera kan pasti berbeda. Nah secara kalau gue sendiri ngelihat estetika juga, gue bakal pilih aja Ducati ya, karena bentukan motornya itu udah keren banget, cakep, estetik, runcing, tajam banget. Jadi gue bakal pilih Ducati untuk next season. Ya memang sih alasannya agak absurd gara-gara cuma penampilan aja, tapi ya emang itulah kenyataannya. Nggak tahu kita bakal gabung sama tim Ducati yang mana, tapi yang jelas kita bakal pakai Desmo untuk musim depan. Jadi sebisa mungkin kita bakal mencoba untuk
memperbaiki hubungan dengan para pembalap Ducati supaya lebih harmonis lagi ke depannya. Oke, jadi oke semua kalau gitu masih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa dan lawan kita next season, next race adalah Bastian ini.